Bismillah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Pertama-tama yang paling utama, tak lupa kita haturkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam ribu nikmat, yang diantaranya ini adalah nikmat sehat dan juga nikmat sempat. Sehingga kita harus banyak-banyak bersyukur dengan seminimal-minimalnya kita mengucapkan alhamdulillah. Dan sebagaimana nikmat mata saja kita tidak bisa balas dengan ibadah 500 tahun, sebagaimana yang diceritakan dalam suatu kisah. Dan sebagaimana Allah menjelaskan juga di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kamu ingin menghitung nikmat Allah itu seberapa banyak, maka niscaya kamu tidak akan bisa menghitungnya. Makanya marilah kita seminimal-minimal kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kedua kalinya salawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang, menuju alam yang sudah zaman modern, dan di mana semuanya bisa dicapai dengan teknologi canggih, modern. Makanya kita harus berbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW dengan seminimal-minimalnya kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, di sini saya akan kultum kuliah 7 menit, yaitu dengan mengambil tema menghargai waktu. Sebagaimana berlandaskan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Asr, wal 'asri, demi masa. Imam As-Suyuti dalam kitab Tafsirul Jalalain mengkhususkan atau yang dimana kata Al-Asr itu mempunyai 2 makna. Yang pertama makna umum dan yang kedua makna khusus. Makna umum Al-Asr ialah masa, entah itu masa pagi, sore, petang, malam, ataupun siang. Dan apapun secara khusus, Al-Asr itu merujuk kepada waktu asar, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Di mana salat asar itu disebut dengan salat al-wusta, salat pertengahan. Di mana makanya dalam kitab Tafsirul Jalalain Imam As-Suyuti membagi makna al-asr itu menjadi 2, yaitu pertama makna umum dan kedua makna khusus. Baik, kita bahas sedikit. Surah Al-Asr menurut Imam Asy-Syafi'i, beliau pernah berfatwa. Imam Syafi'i pernah berkata, "Lau tadabbaran nasu hadhihi surah lawasi'athum." Jikalau manusia mendalami surah ini, maksudnya surah Al-Asr, lawasi'athum, itu sudah cukup bagi mereka. Karena apa? Karena ilmu-ilmu yang ada di surah Al-Asr itu ada, entah itu dari hablum minallah walaupun dan hablum minan nas, yaitu mengajarkan ada yang vertikal, ada yang horizontal. Makanya Imam Asy-Syafi'i berkata, laula tadabbaran nasu hadhihi surah lawasi'atuhum.
Jikalau manusia mendalami surah ini lawasi'atuh, maka sudah cukup ilmu itu bagi mereka. Makanya kita harus memanfaatkan waktu sebagaimana kita ketahui waktu itu. Dalam suatu kata dikatakan, kutipan kata dikatakan, al-waktu kasayf idza lam taqtahu yaqtuka. Waktu itu ibarat pedang. Jikalau kamu tidak memotong waktu tersebut, maka waktu yang akan memotongmu. Maka faktanya kita ini banyak terpotong oleh waktu, kita banyak terlalaikan oleh waktu. Makanya kita harus memotong waktu tersebut, bisa memanage, bisa mengendalikan waktu tersebut. Karena kita yang mengendalikan waktu, bukan waktu yang mengendalikan kita. Supaya kita bisa menjaga waktu tersebut. Dan ini makna secara umumnya waktu, masa. Adapun waktu secara khususnya itu adalah waktu asar. Adapun waktu asar juga disebut dengan sholatul bardain. Sholatnya dua yang dingin. Yang dimana dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla bardain dakhalal jannah." Barang siapa yang mengerjakan dua sholat yang dingin, yakni sholat subuh dan sholat asar, maka akan masuk surga. Kenapa kok sholat subuh dan sholat asar yang dikhususkan? Kenapa? Karena sholat subuh banyak orang yang melalaikan dan sholat asar juga banyak orang yang melalaikan. Yang terutama sholat subuh dilalaikan karena ketiduran, kecapean. Dan yang kedua itu adalah sholat asar karena banyak kesibukan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla bardain dakhalal jannah." Barang siapa yang mengerjakan dua sholat yang dingin, maka dia akan masuk surga. Itu makna secara khususnya, yaitu waktu asar. Aqulu qauli hadza, ini mungkin saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurang atau lebihnya mohon maaf, karena yang kurang itu datang dari saya sendiri. Kalau ada lebihnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.